find myself, I probably should have replied. But honestly, I've been so shell shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slowly. I feel it exploding the atom. I'm here to destroy my whole life, and I know that it's you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Papua, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Akuntansi dari kelas 01 SAKK 002 kelompok 2. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah contoh perusahaan yang berhasil dan contoh perusahaan yang gagal. Mau tahu kelanjutannya? Simak terus videonya ya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anisha Dwi Herlina dengan NIM 23111201730. Yang kedua saya sendiri Aziza Maharani Putri dengan NIM 23111201860. Selanjutnya, yang ketiga ada Bintang Rizqullah dengan NIM 23111200458. Dan yang keempat ada Clara Devina Puspa dengan NIM 23111201598. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya tentunya akan mempresentasikan sebuah kasus perusahaan berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Jadi konsep manajemen bisnis ini mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik yang digunakan dalam mengelola operasi dan sumber daya sebuah bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsep manajemen bisnis ini membantu dalam mengelola bisnis dengan efektif dan efisien dan memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai dengan baik. Ada beberapa konsep utama dalam manajemen bisnis yang penting untuk dipahami. Ada beberapa konsep utama dalam manajemen bisnis yang penting untuk dipahami. Oke, yang pertama ada perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian, koordinasi, inovasi, dan etika. Jadi kalau lebih singkatnya bisa kita sebut aja PWATS ya, yang sebelum-sebelumnya telah kita pelajari di kelas kita tercinta. Oke, lanjut. Jadi di sini ada perusahaan berhasil. Contoh dari perusahaan berhasil ada Scarlett Whitening. Oke, jadi kelompok kita akan membahas tentang Scarlett Whitening. Oke, lanjut. Jadi Scarlett Whitening ini merupakan brand kecantikan lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan pada 2017 oleh artis Indonesia Felicia Angelista. Scarlett Whitening diproduksi oleh PT Moto Beringin Abadi, Bogor, Indonesia. Scarlett juga mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut. Jadi Scarlett ini cocok sekali buat kaum perempuan lah bahasanya, yang ingin mempercantik diri kan ya begitu. Jadi Scarlett ini sangat cocok. Dulu awal mula Scarlett ngerintis ini saya juga sempat tahu dikit gitu. Jadi awalnya tuh ya nggak langsung gede, awalnya tuh masih kecil-kecil juga. Jadi kayak namanya memulai bisnis tuh kan nggak mungkin kita langsung sukses gitu kan ya. Jadi ada salah satu kalimat dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ketika memulai bisnis ini ya, ketika segalanya nggak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martilnya ke sebuah batu cadas.
mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pada cadas itu. Tapi pada hantaman yang ke 100 kali, cadas itu terbelah jadi dua. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Nah, dari kalimat ini menyadarkan kita bahwa terkadang kita merasa semua usaha yang kita lakukan sia-sia, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Padahal perubahan itu butuh waktu, butuh satu momen yang pada akhirnya menunjukkan bahwa usaha kita itu nggak sia-sia loh. Namun untuk sampai ke momentum itu diperlukan ratusan, ribuan, bahkan jutaan percobaan. Entah itu percobaan latihan ataupun kegagalan. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, apakah kita cukup sabar menunggu momen tersebut? Karena pada akhirnya mereka yang bersabar yang akan sampai pada tujuannya. Nah, Scarlett ini sama seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang dari kalimat atau kutipan buku Atomic Habits dari karya James. Dia itu nggak langsung gede. Awal mulai itu pasti masih kecil-kecil. Cuma seiring berjalannya waktu, dia trending sampai akhirnya besar lah sampai sekarang ini, sehingga banyak dikenal orang. Nah, lanjut, Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk ya, tadi kan udah dijelasin. Oke. Dengan Reveal Your Beauty, Scarlett menjadi solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri sahabat Scarlett untuk berani mengungkapkan kecantikan dengan versi masing-masing. Scarlett Whitening menjadi 10 brand skincare lokal terlaris di e-commerce. Tuh, jadi yang awal mulanya 2017, kalau misalnya teman-teman bayangin ya, dari 2017 sampai 2023, menurut saya ini waktu 6 tahun tuh waktu yang bentar ya. Maksudnya langsung baru bentar buat produk atau buat bisnis, tahu-tahu udah booming gitu. Nah, ini grafiknya ya, contoh grafiknya ya teman-teman. Yang pertama, posisi pertama ditempati oleh MS Glow. Yang kedua ada Scarlett. Nah, di posisi kedua Scarlett udah ada di posisi kedua, padahal dia baru mulai di 2017, tapi udah menempati posisi kedua. Terus yang ketiga ada Something, keempat ada Avoskin, selanjutnya ada Wardah, White Lab, Bio Beauty Lab, Emina, Elsa Skin, Everwhite. Nah, jadi dari banyaknya brand-brand produk ini, Scarlett tuh udah jadi yang nomor 2. Jadi kita tuh ya pasti setiap orang tuh kan pasti punya kegagalannya ya. Jadi yang namanya memulai bisnis kita ya harus sabar sampai kayak Scarlett, kayak sekarang Scarlett ini kan. Jadi kita buat motivasi aja lah gitu, kalau misalnya kita mau mulai bisnis, gak harus bisnis yang gede. Produk Scarlett Whitening contohnya ada body care, ada body serum, body lotion, body scrub, body cream. Untuk face care ada face wash, toner, serum, day and night cream. Buat hair care, shampoo, conditioner. Buat parfum ada Sweet Memorize and Dreamy. Oke. Faktor-faktor keberhasilan dari Scarlett Whitening. Yang pertama ada kualitas produk. Produk-produk mereka diakui sebagai aman, efektif, dan memberikan hasil yang diinginkan oleh pelanggan. Kualitas produk yang konsisten telah membantu membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan basis pelanggan yang loyal. Yang kedua ada inovasi. Perusahaan ini terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan teknologi baru. Mereka melakukan riset dan pengembangan terus-menerus untuk menghadirkan produk-produk terbaru yang relevan dengan tren dan kebutuhan pasar. Inovasi ini memungkinkan mereka untuk tetap bersaing dan memenuhi permintaan pelanggan yang terus berkembang. Yang ketiga ada strategi pemasaran yang efektif. Mereka menggunakan berbagai saluran pemasaran, termasuk media sosial, iklan digital, influencer, dan kerjasama dengan ahli kecantikan. Strategi pemasaran cerdas dan terarah membantu meningkatkan kesadaran merek dan mencapai target pasar dengan efektif.
Yang keempat ada pengetahuan pasar dan segmentasi yang baik. Mereka melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasikan tren, preferensi pelanggan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemahaman yang baik tentang segmen pasar dapat mengembangkan strategi pemasaran tepat dan menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan target pasar. Yang kelima ada manajemen rantai pasokan yang efisien. Mereka memiliki keahlian dalam pengadaan bahan baku berkualitas tinggi, produksi yang efisien, dan distribusi yang tepat waktu. Manajemen rantai pasokan yang baik memungkinkan mereka untuk menjaga ketersediaan produk dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Yang keenam ada fokus pada pelanggan dan layanan pelanggan. Mereka mendengarkan umpan baik pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan efektif, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Pendekatan ini mampu membantu dan membangun hubungan jangka panjang yang menciptakan pengalaman positif. Yang ketujuh ada tim manajemen yang kompeten. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam industri perawatan kulit dan kecantikan, serta kepemimpinan yang efektif. Tim manajemen yang kuat dan berkomitmen membantu mengarahkan strategi perusahaan dan mengelola operasional yang baik. Selanjutnya ada contoh konkret dari perusahaan Scarlett Whitening yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, visi dan misi yang jelas. Scarlett Whitening memiliki visi untuk menjadi pemimpin global dalam industri perawatan kulit dan kecantikan. Dan Scarlett Whitening memiliki misi menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan kulit pelanggan mereka. Yang kedua, pemetaan pasar dan segmentasi. Pemetaan pasar dan segmentasi perusahaan melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Mereka melakukan segmentasi pasar yang tepat untuk menargetkan konsumen yang tepat dengan produk-produk mereka. Yang ketiga ada inovasi produk. Inovasi produk, Scarlett Whitening terus melakukan inovasi produk untuk tetap relevan di industri yang kompetitif. Mereka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan formula produk yang unggul dan mengikuti tren baru dalam perawatan kulit. Yang keempat ada manajemen rantai pasokan yang efisien. Mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi, mereka menjaga kualitas dan keandalan pasokan produk. Yang kelima ada pemasaran yang efektif. Mereka menggunakan media sosial, iklan televisi, dan influencer untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia. Dengan mempekerjakan staf yang berkualitas dan memberikan pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus. Yang ketujuh ada fokus pada keberlanjutan. Mereka menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan dalam produk mereka dan mendukung inisiatif keberlanjutan melalui program sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada dampak positif keberhasilan dari Scarlett Whitening, yaitu ada 4. Yang pertama ada objektivis pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kecantikan pelanggan.
Selanjutnya juga di sini ada dampak negatif keberhasilan, yaitu yang pertama persaingan yang ketat, yang kedua tekanan terhadap sumber daya alam, yang ketiga ketergantungan pada pasar global, yang keempat ada tuntutan dan harapan pelanggan yang tinggi. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada review yang diterima oleh Scarlett Whitening. Itu ada berbagai macam-macam ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini dari review negatif orang-orang, yaitu mereka bilang kayak produk Scarlett tuh overrated, terus kayak Scarlett tuh sama sekali nggak ngelembapin. Ada juga yang bilang wanginya tuh gak enak atau kurang enak. Terus banyak juga orang-orang yang membanding-bandingkan Scarlett tuh dengan produk-produk lain. Bisa kita lihat dari sisi positif orang-orang yang memberikan rating bintang 5 tuh, mereka bilang kayak harum banget wanginya, terus enak banget wanginya, bisa memudahkan tangan yang belang, teksturnya yang lembut, teksturnya yang gampang di blend di kulit, terus harganya juga yang terjangkau buat produk dan kualitas yang Scarlett punya. Selanjutnya, contoh perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu perusahaan Nokia. Big Nokia Corporation adalah sebuah perusahaan telekomunikasi multinasional yang berbasis di Espoo, Finlandia. Perusahaan Nokia saat itu didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865 sebagai perusahaan pengolahan kayu dan karet. Berdasarkan Fortune Global 500, Nokia adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar ke-415 di dunia pada tahun 2016 dan pernah menempati peringkat ke-85 pada tahun 2009. Nokia adalah Om KSM Lurt pada industri telekomunikasi seluler. Dengan membantu pengembangan GSM, 3G, dan LTE, dan saat ini di 5G, serta pernah menjadi produsen ponsel dan ponsel cerdas terbesar di dunia. Daftar Nokia legendaris. Yang pertama ada Nokia 3210. Di tengah-tengah masa gemilangnya, Nokia meluncurkan perangkat handphone yang paling ikonik, yaitu Nokia 3210, yang dikenal dengan ketahanan yang luar biasa. Ponsel berbadan tebal ini tidak mudah pecah bahkan saat terjatuh dari ketinggian. Hal ini tentu menjadi poin penjualan utama, karena kala itu tidak ada perangkat handphone lainnya yang memiliki ketahanan yang sama. Ponsel tersebut juga mengusung beberapa fitur terbaru dari Nokia untuk memanjakan para penggunanya. Saat pertama kali diluncurkan, perangkat handphone ini berhasil terjual hingga 160 juta unit. Kesuksesan telepon genggam tersebut dilanjutkan oleh seri selanjutnya, yaitu N3310. Yang kedua ada Nokia 8110. Nokia ini bisa dibilang merupakan seri handphone lipat pertama yang diluncurkan oleh perusahaan tersebut. Tampilan perangkat yang terlihat klasik menjadi daya tarik tersendiri. Popularitas HP ini semakin terdongkrak setelah perangkat tersebut digunakan oleh aktor Keanu Reeves dalam film The Matrix. Tentunya, Anda menjadi merasa seperti bintang film action saat menggunakan perangkat ponsel ini. Fitur unggulan yang dimiliki oleh ponsel Nokia ini adalah
adanya penutup keypad berjenis spring lock yang dapat Anda buka. Caranya, cukup dengan menekan tombol yang berada di samping HP tersebut. HP legendaris lainnya yang ada di dalam sejarah Nokia adalah Nokia 9000 Communicator. Handphone tersebut hadir dengan tampilannya yang sangat unik. Perangkat ini mengusung bentuk yang menyerupai laptop mini atau sebuah kalkulator. Keypad berjenis QWERTY juga menjadi sentuhan unik yang dimiliki oleh perangkat HP ini. Tampilannya yang eksklusif membuat pengguna HP ini memiliki kebanggaan tersendiri. Yang keempat ada Nokia N-Gage. Pada tahun 2003, publik digemparkan dengan diluncurkannya HP Nokia dengan desain terbaru. Nokia N-Gage merupakan perangkat HP Nokia dengan desain menyerupai Game Boy dan memang diluncurkan untuk mengakomodasi kebutuhan gaming. Untuk melengkapi pengalaman gaming Anda, perangkat HP ini juga dibekali dengan layar berwarna yang saat itu tidak banyak dimiliki oleh produsen HP yang lain. Kala itu, HP Nokia N-Gage menjadi HP Nokia yang paling prestisius. Bahkan, saat ini pun Anda bisa membeli perangkat HP tercanggih di masa itu dengan kisaran harga 1 juta saja. Faktor-faktor kegagalan. Ada beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan kegagalan Nokia dalam industri telekomunikasi. Berikut adalah beberapa faktor penting. Yang pertama ada ketertinggalan dalam inovasi. Salah satu faktor kunci kegagalan Nokia adalah ketertinggalan dalam inovasi produk. Mereka gagal secara efektif mengikuti tren dan mengantisipasi perubahan pasar. Nokia terlambat dalam memperkenalkan ponsel pintar yang kompatibel dengan sistem operasi yang lebih canggih, seperti Android dan iOS. Mereka terus mempertahankan sistem operasi Symbian sendiri dan tidak mampu bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif. Yang kedua ada kelemahan dalam ekosistem aplikasi. Nokia juga menghadapi kesulitan dalam membangun dan menjaga ekosistem aplikasi yang kuat seperti yang dimiliki oleh kompetitornya. Aplikasi pihak ketiga tidak sebanyak yang tersedia di platform seperti Android dan iOS yang mengurangi daya tarik dan nilai tambah dari ponsel Nokia. Hal ini berdampak pada pengalaman pengguna dan menjadikan ponsel Nokia kurang diminati. Yang ketiga yaitu perubahan strategi yang tidak tepat. Nokia mengalami perubahan strategi bisnis yang tidak tepat. Mereka beralih dari fokus pada perangkat keras ke perangkat lunak dan layanan dengan akuisisi divisi ponsel oleh Microsoft pada tahun 2014. Namun, fokus baru ini tidak memberikan hasil yang diharapkan dan Nokia gagal bersaing dalam pasar perangkat lunak dan layanan yang semakin kompetitif. Yang keempat yaitu persaingan yang kuat. Nokia menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, seperti Apple, Samsung, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan Xiaomi. Pesaing ini berhasil menghadirkan produk yang lebih inovatif, mendapatkan keunggulan dalam pemasaran, dan membentuk kemitraan yang kuat dengan operator telekomunikasi. Persaingan yang intens menyebabkan Nokia kehilangan pangsa pasar dan kesulitan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang terakhir yaitu masalah manajemen dan kepemimpinan. Nokia juga menghadapi masalah manajemen dan kepemimpinan. Perusahaan ini mengalami ketidakstabilan kepemimpinan dengan pergantian CEO yang terlalu sering, ketidakkonsistenan dalam visi dan arah strategis, serta kurang koordinasi dan perencanaan yang efektif. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi keberhasilan perusahaan.
Berikutnya contoh konkret perusahaan Nokia yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Nokia, perusahaan telekomunikasi terkenal asal Finlandia, pernah menjadi pemimpin pasar di industri ponsel. Namun, perusahaan tersebut gagal dalam mengikuti perubahan pasar yang cepat dan akhirnya kehilangan pasar yang signifikan. Berikut ini adalah contoh konkret kasus kegagalan Nokia dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, kekurangan inovasi. Pada awalnya, Nokia berhasil dengan ponsel yang kuat dan tahan banting, tetapi kemudian tidak mampu berinovasi dengan cepat di era ponsel pintar. Perusahaan tersebut gagal memproyeksikan tren pasar dan gagal menawarkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, lambat mengenali ancaman. Nokia tidak menanggapi adanya ancaman dari pesaing seperti Apple dan Samsung yang merilis ponsel pintar yang inovatif, dan perusahaan tersebut terus memproduksi ponsel tradisional. Hal ini berdampak pada penurunan pangsa pasar Nokia secara drastis. Ketiga, tidak fokus pada kepercayaan pelanggan. Nokia tidak memperhatikan keinginan dan kepercayaan pelanggan. Mereka terus memaksakan desain fisik ponsel yang kuno, bahkan ketika pasar sudah beralih ke smartphone. Hal ini membuat Nokia kehilangan pangsa pasar, bahkan di negara asalnya, karena kepercayaan pelanggan terhadap produk Nokia juga menurun. Keempat, masalah dalam manajemen. Nokia juga memiliki masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaannya. Ada beberapa perubahan CEO, namun tidak ada satupun yang berhasil memperbaiki kondisi bisnis Nokia karena tidak menemukan cara yang tepat untuk memperbaiki situasi. Kelima, keterfokusan dalam pengembangan OS sendiri. Nokia mencoba untuk mengembangkan OS sendiri seperti Symbian, MeeGo, dan Windows Mobile. Namun mereka tidak fokus pada pengembangan aplikasi yang kurangnya pada OS pembuatan mereka. Nokia membangun kekuatan sistem operasi mereka namun terus kehilangan pelanggan. Keenam, tidak mampu memilih pasar yang tepat. Nokia juga gagal dalam memilih pasar yang tepat, terutama di pasar Amerika Serikat yang merupakan pasar paling penting. Mereka juga terlambat memasuki pasar ponsel pintar di seluruh dunia. Kegagalan perusahaan Nokia memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak positif. Pertama, pembelajaran dan inovasi. Kegagalan Nokia menjadi pembelajaran berharga bagi perusahaan lain dalam industri teknologi. Kegagalan ini mendorong perusahaan lain untuk belajar dari kesalahan Nokia, mendorong inovasi, dan menghindari kesalahan yang sama. Kedua, pembaruan strategi bisnis. Kegagalan Nokia dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pembaruan strategi bisnis mereka. Ini bisa termasuk penggeseran fokus ke produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan tren pasar, restrukturisasi organisasi, atau pengembangan kemitraan strategis. Pembaruan strategi bisnis yang tepat dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan dan meningkatkan daya saing mereka. Ketiga, peluang bagi kompetitor. Kegagalan Nokia membuka peluang bagi kompetitor untuk mengisi celah di pasar. Perusahaan lain dapat memanfaatkan kegagalan Nokia untuk memperluas pangsa pasar mereka, mengembangkan produk yang lebih inovatif, atau memperkuat kehadiran mereka di pasar yang ditinggalkan oleh Nokia. Ini dapat menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong inovasi lebih lanjut dalam industri. Berikutnya, dampak negatif. Yang pertama, kehilangan lapangan kerja.
Kegagalan Nokia berdampak negatif pada lapangan kerja. Perusahaan yang mengalami kesulitan finansial atau harus menutup operasionalnya dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Ini dapat menyebabkan kehilangan lapangan kerja bagi karyawan dan mengganggu stabilitas ekonomi di wilayah di mana Nokia beroperasi. Kedua, kerugian keuangan. Kegagalan Nokia dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan, pemegang saham, dan investor. Kegagalan ini dapat mengakibatkan penurunan nilai saham, kerugian investasi, dan penurunan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka di masa mendatang. Ketiga, dampak pada ekosistem bisnis. Kegagalan Nokia dapat mempengaruhi ekosistem bisnis yang ada di sekitarnya. Supplier, distributor, dan mitra bisnis Nokia dapat mengalami dampak negatif akibat kegagalan ini. Kegagalan Nokia juga dapat berdampak pada penurunan inovasi dalam industri, karena perusahaan ini dulu merupakan pemimpin dalam pengembangan teknologi telekomunikasi. Terima kasih telah menonton vlog presentasi kami. Kami berharap bahwa informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Dan jangan ragu untuk memberi komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Hai. Kali ini kita tag terakhir guys. Ini muka orang-orang yang di tag berkali-kali tapi Apa sih kakinya doang lihat? nggak kelihatan. Di tag berkali-kali tapi Udah kan? ya ini buat BTS doang. Kita pendek-pendek. Kalau kucing mati. HP Udah ngomong. udah. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah Allah. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Akuntansi.